Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dunsana Podcast Yajo dimanapun berada. Nah, hari ini kita akan kembali kota lama. Nah, kali ini dengan suatu komunitas. Nah, komunitas ini kalau kita lihat di Instagramnya, nama akun mereka adalah badonce.id. Nah, kegiatan mereka itu sangat baik sekali, sangat luar biasa. Apalagi ya momennya sangat tepat kita berada di bulan suci Ramadan seperti saat sekarang ini. Nah, mungkin lebih banyaknya nanti biar salah satu perwakilan dari mereka ini ada saudara Andra bersama saya sekarang. Nanti kita akan tanya-tanya dengan beliau. Badonce.com itu nama kegiatannya itu asal muasalnya seperti apa gitu, latar belakangnya apa dan tujuannya apa. Nah, assalamualaikum Andra. Salam Bang. Nah, oke, mungkin langsung saja Andra. Badonce.com. Nah, tadi kita kan sudah sempat bincang juga sedikit kan, cuman ya mungkin saat inilah yang paling tepat nih Andra menjelaskan badonce.com itu asal datangnya itu munculnya itu gimana tuh? Sebenarnya kalau berangkat dari filosofinya, Mhm. Badunce itu kan artinya patungan. Kalau Ya, kata orang Pariaman, patungan iuran itu. iya. Kenapa kita bikin komunitas dengan nama Badonce? Seperti saat ini, Mhm. kami terinspirasi oleh aksi masyarakat Minang Ya. ketika saudara-saudara kita tahun 2019 di Wamena mengalami pembantaian seperti itu gitu. Mhm. Oh ya, Dalam kerusuhan satu ini ya. malam, ya, dalam satu malam kita bisa ngumpulin uang 4 miliar loh, Bang. Ya. Jadi dengan kondisi seperti itu, eh, kami merasa bahwa gerakan seperti ini harus dilanjutkan gitu, harus diteruskan. Dan kondisi pada hari ini kita dapat melihat banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan, banyak saudara-saudara kita yang berkekurangan. Ya. Nah, dengan gerakan Badonce seperti ini kan, Badonce itu kan kita tidak harus banyak gitu. Berapa yang ada seikhlasnya, Ya, sebisanya gitu. berapa yang kita punya Dan kita alhamdulillah, berikan gitu ya. ya, alhamdulillah dengan kondisi-kondisi demikian tidak ada yang merasa diberatkan gitu. Mhm. Karena sifatnya sukarela, terbuka. Nah, kami dengan semangat ingin membantu orang tersebut, dengan membantu sesama, kita bikinlah komunitas namanya Badonce ini gitu. Mhm. Setelah terbentuk komunitas Badonce, kami terinspirasi lagi. Kenapa sih kita cuman bikin komunitas-komunitas biasa seperti ini gitu? Mhm. Karena komunitas yang seperti kita ini banyak. Apa Ya. beda kita sama orang lain gitu? Aha. Beda kita sama orang lain apa gitu? Kami punya cita-cita, ingin bikin aplikasi Mhm. donasi, aplikasi Mhm. sedekah gitu. Makanya kami beri nama komunitas kami ini komunitas badonce.com. Oke. Nah, Jadi seperti artinya itu. gini ya. Jadi artinya gini Indra. Berarti kalau dari yang Andra sampaikan tadi, kemudian dibuatkan aplikasi, artinya waktunya bebas gitu ya. Bukan karena misalkan kalau ada bencana, biasanya kan sering donasi ketika ada bencana, ada Hmm. kemalangan begitu. Tapi kalau sudah dibuatkan aplikasi begitu, otomatis kapanpun orang ingin berdonasi, mereka bisa lakukan saat itu juga gitu kan? Iya, seperti itu. Oke. Kita berharap kan dari aplikasi itu kan memudahkan Iya. orang pengen donasi. Oh ya. Anggaplah kalau di nasional kita punya kitabisa.com, Ya. kalau di Sumatera Barat kita punya badonce.com seperti itu. Oke. Uh, kapan lagi kapan lagi orang Minang punya startup yang benar-benar startup gitu, yang benar-benar Mhm. maju teknologinya gitu. Ya. Dan kami sebenarnya aplikasinya sudah ready. Mhm. Aplikasinya sudah ready. Hanya saja kalau kami luncurkan hari ini aplikasi tersebut, tentu kita tidak tahu berapa orang pasarnya gitu. Mhm. Ukuran pasarnya kita belum tahu gitu. Mhm. Makanya dengan kondisi hari ini kita coba jalan dulu dengan kegiatan-kegiatan kita rutin. Kita mengukur berapa kemampuan berapa orang yang mau berdonasi melalui badonce.com, berapa Oke. orang yang mau rutin kegiatan sedekah setiap Jumat.
Berapa orang yang mau ngeluarin zakat, berapa orang yang mau ikut kegiatan-kegiatan sosial kebencanaan macam-macam seperti itu gitu. Oke. Gitu. Badonce.com sendiri mulainya sejak tahun kapan? Sejak tahun berapa, Andra? Kalau kita berdiri secara komunitas itu sudah dari tahun 19 bulan November. 2019 ya? 29 November 2019. 2019. Ya. Oke. Kalau untuk organisasinya jalan itu baru Januari 2020. Januari Kalau 2020. dari ya kalau 2021. Oh, 2020 sorry 2020. 2020. Oke, berarti udah 2021 setahun lebih ya, 1,5 tahun lah. Januari 2021 kita baru jadi yayasan. Oke. Jadi yayasan. Ya, kalau saya tengok-tengok di Instagram itu kayaknya yang jadi pembinanya ini ya, Bang Densu Info Sumbar ya. Ritsu Ya, Bang Ritsu. Ridora. Ya, Bang Iya. Ritsu Info Sumbar. Oke. Nah, kalau boleh tahu, Andra sendiri di badonce.com ini sebagai apa gitu? Kalau saya kalau jabatan sekarang sebagai ketua yayasan, Oh, ketua yayasan. founder. Foundernya. Iya. Cuman kita di dalam ini kita baru ada sebenarnya yang betul-betul rutin untuk berkegiatan itu cuma 3 orang. Selebihnya itu relawan yang support kita. Oke, artinya yang relawan ini siapapun boleh ketika misalkan mau turun ke sini, lalu ada yang mau ikut gitu. Ya, seperti itu. Jadi teman-teman tuh kapan ada waktu luang, mereka ikut dan tidak ada ikatan tidak ada aturan paksaan kawan-kawan ini harus ikut Harus setiap kegiatan standby Jumat gitu, kita harus standby misalnya. terus enggak juga ya. Ya. Oke. Sifatnya cuma relawan aja. Iya. Nah, kalau kebanyakan ini yang biasa ikut turun itu rata-rata dengan latar belakang apa? Kawan-kawan ini. Rata-rata masih kuliah semua loh, Bang. Oh, kuliah. Kuliah semua ya. Masih kuliah dan yang baru bekerja mungkin baru 1 orang. Oke. Bagus ini sekali ya. Positif sekali ini untuk kawan-kawan yang masih muda-muda ini. Nah, kegiatannya terfokus ke apa saja nih, Andra, sejak mulai dari Januari 2020 itu? Kalau dari Januari 2020 itu pertama fokus ke gerakan berbagi nasi, berbagi makan. Berbagi makan. Itu tiap hari atau? Untuk setiap Jumat. Oh, setiap Jumat. Untuk ya. Lalu kita waktu itu kan kita lagi mengalami krisis COVID kan, pandemi yang cukup panjang waktu itu sekitar yang memang betul-betul ketat itu dari mulai Februari ke Samperan mungkin ya. Itu kita kan dihadapi masa-masa sulit baik itu ekonomi, baik itu kondisi keseharian kita. Itu kita banyak yang kita lakukan. Ya, berarti artinya pas sekali kan kehadiran badonce.com gitu. Ya, Ya, kurang lebih itu, seperti itu. pas sekali kehadirannya gitu kan. Ya, banyak yang kita kerjain. Waktu itu kita krisis masker kan. Itu kita ingat kali waktu itu. Kita krisis masker dan kita inisiatif bikin masker sendiri gitu. Oh, oke. Kita minta dananya dari donatur. Banyak orang baik yang ikut pengen berbagi masker. Kita bikinin waktu itu. Kalau nggak salah 1.000. Alhamdulillah 1.000 tercapai target kita 1.000 masker dari kain gitu. Dan itu kita bagikan buat orang-orang yang awal-awal pandemi itu semua kaget ya kan, masker pun lenyap itu dari pasaran. Ya seperti itu. Nah, kalau berarti yang berbagi nasi gratis tadi itu rutinnya setiap hari Jumat saja ya? Hari Jumat aja dulu. Kalau sekarang? Kalau sekarang tergantung apa sih? Tergantung kan punya 3 program, Bang. Ya. Program pertama itu berbagi nasi. Program kedua itu kita sedekah Al-Quran.
sedekah Al-Quran, Dan program ketiga itu gerakan infak beras dan sembako. beras, dan sembako. Oke. Iya. Kalau dua program di luar berbagi nasi itu sifatnya bulanan. Bulanan. Oke. Bulanan. Tapi di luar pada lagi kita ada melaksanakan apa ya? Melaksanakan penyaluran dari yang permintaan dari donatur gitu. Donatur minta misalnya saya punya zakat nih, tolong dong dibagiin buat berapa orang misalnya. Oke. Tolong dong dibagi rata segini gitu. Terus kita juga kadang-kadang banyak juga donatur yang minta ke kita bikin dong jasa, kita bikinin gitu. Bikinin ini dong gitu. Kita bikinin gitu. Apa aja donatur mau misalnya berbagi dari donatur, asalkan kita ada kemampuan kita untuk melaksanakan, insya Allah kita laksanakan gitu. Oke. Jadi alhamdulillah ya terus ramai juga lah 1 bulan tuh kegiatan kita. Nah, artinya kalau dilihat dari awal tahun Januari 2020 dengan sampai sekarang berarti sudah ada momennya, sudah ada 2 kali bulan Ramadan yang dilewati, ya kan? Nah, dari yang Andra lihat sendiri itu antusias dari donatur maupun ya dari donatur dulu lah, antusias dari donatur itu dari awal sampai sekarang ini bagaimana grafiknya kira-kira? Sebenarnya apa ya? Sebenarnya karena kondisi kita cuman main di media sosial, jadi itu agak susah untuk mengukur naik turunnya gitu. Iya. Karena ukuran naik turunnya itu ya tergantung konten kita viral atau nggak viral gitu, Bang. Kita bisa bikin konten viral atau nggak viral. Tapi kalau kita melihat untuk donatur tetap yang donatur yang udah ada sama kita, itu insya Allah konstan terus. Mereka Konstan selalu terus. ya? Selalu konstan terus. Kalau mungkin donatur kita nggak banyak, mungkin yang rutin itu cuma 50 orang. Dan nilai donasinya kalau setiap minggu itu kita bisa ngumpulin 5 juta minimal. Untuk kegiatan berbagi nasi itu biasanya di luar bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan. Kita bisa ngumpulin 5 juta setiap minggunya. Dan alhamdulillah di bulan Ramadan ini ya sangat luar biasa sekali antusiasme dari masyarakat, dari warga netizen yang ada di Instagram. Bahkan sekarang banyak loh ibu-ibu hamil menyusui yang nitip hadiah gitu. Iya, betul. Makanya kita apa ya? Sebenarnya kita nggak mau menjelekkan komunitas lain nggak gitu, karena kita juga melakukan. Sebenarnya berbagi nasi di jalan itu gimana ya? Bagus gitu. Tapi masih banyak loh keluarga miskin di rumah yang mereka nggak tahu mau makan apa gitu. Yang bukan di jalan gitu ya? Yang bukan di jalan. Makanya kita bikin program yang namanya Sidak Berbuka gitu. Pengennya kita bikin kegiatan program Sidak Sahur gitu. Cuman dari tim nggak gupi gitu. Dan nggak mungkin juga rasanya Andra turun sendiri gitu kan. Mudah-mudahan ini untuk kedepannya lebih banyak lagi ya anak-anak muda yang ikut beserta dengan Andra nih ya, seperti yang Andra lakukan dan kawan-kawan juga lakukan. Oke, Andra. Kalau boleh tahu, Andra kalau sekarang kegiatannya apa? Masih kuliah atau sudah kerja? Kebetulan saya udah lulus, Bang, udah tamat. Udah tamat. FISIP UNAN 2011. 2011 wisudanya atau? Wisudanya 2018. Oh, wisudanya 2018. Oke. Masuk UNAN payah soalnya. Jadi keluarnya lama. Siap. Kalau dari FISIP UNAN ya. Oke. Iya, setelah tamat saya bikin apa ya? Bikin usaha kecil-kecilan gitu. Dan alhamdulillah karena saya berbagi itu bagi saya adalah satu hal yang menyenangkan. Ketika di kampus dulu, ketika keluar kampus, ini itu adalah satu hal yang menyenangkan.
Dan saya coba ketemu sama filosofi tadi itu, filosofi ketika saudara-saudara kita di Wamena dibantai, mengalami kesulitan, dan kenapa tidak dilanjutkan gerakan ini. Akhirnya saya punya alasan untuk terus berbagi gitu sampai hari ini. Dan alhamdulillah Badonce.com yang mensupport dana untuk operasional gitu. Makanya ya kenapa tidak kita lanjutkan, kita jalankan terus gitu. Ya memang Andra ya fokus di sini aja gitu, nggak ada di tempat lain. Mau fokus berbagi, mau bikin konten, mau bikin agenda, mau bikin kegiatan gitu. Memang hari ini belum ketemu tim yang solid gitu. Baru solid 3 orang ini aja. Nanti Berharap masih kalau ada bisa prosesnya kita kan. Masih ada prosesnya. Baru 1 tahun lebih gitu. Iya. Baru 1 tahun lebih, tapi kita alhamdulillah udah progresnya udah luar biasa lah. Kalau Andra menilai udah luar biasa. Dari komunitas biasa sekarang udah jadi yayasan gitu. Dan insya Allah tahun depan kita udah ada planning lagi yang harus kita kejar gitu. Oke. Nah, kalau boleh tahu Andra memang asli Padang atau memang asli tinggal di Padang? Asli kalau kampung orang tua di Pandai, Kota Baru Pandai Sike. Oh, Pandai Sike. Oke. Pandai. Ya. Kampung orang tua Pandai Sike, lahir di Jakarta, terus besar di Jakarta, balik lagi ke Padang, dan sekarang domisili di Padang Panjang. Oh, domisili Padang Panjang berarti Karena, di Padang. Ya, ke Padang ini pulang sekitar, kalau seminggu itu kami pulang 2 kali ke Padang. Karena kebetulan istri PNS di Padang Panjang, dan anak Andra, tinggal di Padang. Andra sudah sudah berkeluarga juga ya? Sudah berkeluarga. Istri baru 1, anak baru 1. Oke. Kalau baru 1 berarti mau ada rencana tambah 2, Bang. Yang mana ini? Bahaya juga ini. Oke. Andra, tadi kalau yang berbagi nasi itu setiap Jumat ya, setiap Jumat. Kalau yang versinya badonce.com itu penyalurannya kemana? Ke panti asuhan, langsung ke rumah-rumah mungkin yang sudah diketahui ada yang butuh gitu, atau di kemana begitu? Kalau untuk kegiatan kita di luar Ramadan, itu kita khusus panti asuhan aja. Oh, panti asuhan ya? Panti asuhan aja. Dan memang kita melihat banyak juga panti asuhan yang kekurangan donatur seperti itu gitu. Makanya kita rutinkan kegiatan berbagi nasi setiap Jumat ini agar bagaimana? Agar panti asuhan bisa menghemat operasional mereka gitu. Misalnya ada salah satu panti di Padang ini jumlah anak sekitar 80 orang. Panti asuhan khusus anak mentawai misalnya di Aurduri. Itu ada 80 orang. Kalau mereka untuk 1 hari makanannya mereka mengeluarkan uang 1 juta. Sementara operasional mereka cuma 20 juta gitu yang didapat dari donatur. Tentu mereka minus pasnya gitu. Iya. Nah, dengan kita ngasih bantuan makan, ya walaupun cuma 1 kali, itu mereka bisa ngemat sekitar 500 gitu. Dan alhamdulillah banyak panti asuhan yang terbantu dengan gerakan ini gitu. Oke. Nah, mungkin itu kegiatan bulan puasa ini agak ya lanjut. Bang, lanjut. Kalau kegiatan bulan puasanya gimana? Oke. Mungkin kegiatan bulan puasa ini agak lebih lebih semarak lah gitu. Lebih semarak lagi. Gimana gitu? Ketika kita datang ke panti asuhan, kita berbagi nasi, ternyata orang udah ada juga berbagi nasi gitu. Oke. Sebenarnya kita bukan menyesali hal itu gitu, tapi kita senang ada yang seperti itu gitu. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini kita berlomba-lomba ya. Berlomba-lomba. Momennya nih bulan. Iya. Ini karena momennya bulan Ramadan ini untuk Fastabikul Khairat ini untuk berlomba-lomba dalam kebaikan gitu kan.
Nah, Nah, seperti itulah. mm-mm. Oke. Nah, kalau yang program kedua tadi yang berbagi Al-Quran, nah itu sasarannya kemana? Masjid atau tempat pendidikan Al-Quran atau ke Nah, anak-anak yatim juga? kita ada tiga sasaran sih kalau Mhm, untuk penyaluran wakaf Al-Quran itu. mhm. Pertama itu pesantren, Ya, pesantren yatim. ya. Yang kedua itu masjid atau musala. Mhm. Masjid, musala, TPA. Yang ketiga itu rumah tahfiz. Oh ya, Tapi oke. memang tapi memang yang paling banyak kita bantu saat ini itu baru dua yang di atas, pesantren yatim sama musala TPA gitu. Mhm. Karena kita udah coba cari rumah tahfiz sih, rumah tahfiz yang gratis, yang mau bina anak-anak gitu, secara cuma-cuma, itu ternyata tidak banyak. Dan banyak juga rumah tahfiz yang istilahnya apa ya? Kita bukan jelekin ya Bang ya, Ya, oke. tapi agak komersial lah gitu. Komersial ya. Seperti itu gitu. Oke, Ya. oke, oke. Mhm. Oh, berarti itu kriterianya sendiri dari tim badonce.com ya. Harus yang ibaratnya Ya, yang gratis, maksudnya yang pendidikan. betul-betul pusat. Ya, 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 maksudnya mereka mendidik itu memang murni gitu ya, murni mendidik Al-Quran gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, oke ya, terus yang ketiga tuh eh apa tadi, Andra? Yang ketiga? Infak beras, Oh infak ya, beras. infak beras mungkin juga masuk ke, kalau di bulan Ramadan, zakat juga masuk di situ ya, fidyah juga bagi sebagian orang yang ini ya, terutama ibu hamil menyusui. Nah, kalau selain di luar bulan Ramadan, infak beras ini tetap jalan juga ya? Tetap jalan. Tetap jalan Jadi juga. kalau orang nanya ke kita, apa Hmm, sih program selama Ramadan gitu? hmm, Program kita sama seperti bulan-bulan biasanya gitu. oke, oke. Program kita ya tiga itu tadi gitu. Di luar itu ada penyaluran zakat, Mhm, ada penyaluran nazar, ya, ada mau bikin kegiatan sosial nanti kita bantu gitu. oke, Seperti itu gitu. oke. Dan pilihan ininya misalkan pilihan tempat seperti panti asuhan atau lainnya, masjid atau apa, itu di ini ya, digilir di Kota Padang itu semua atau bagaimana itu penentuannya? Kegiatan apa? Seperti berbagi nasi, wakaf Al-Quran. Kalau untuk berbagi nasi itu kita udah ada panti rutinnya gitu, panti Oh, asuhan oke. rutinnya. Ya, misal kalau setiap hari Jumat itu kita bisa maksimal maksimal rata-rata paling tinggi itu 300 baru 300 310 lah, 320 itu paling tinggi kami dapat donasi untuk nasi. Itu udah ada panti asuhannya gitu, yang Oke. kami target. Jadi Maksudnya kami kontak dulu panti asuhannya, 320 atau porsi ya? porsi, Porsi. Oke, oke, oke. porsi, Oke. 320 porsi. Nanti kita hubungin panti asuhannya udah ada nggak makanannya Hmm, di hari ini gitu. Kalau belum ada, nanti kita antar. Kalau seandainya udah ada, kita coba salurkan ke panti asuhan yang lain seperti itu. baik, baik. Oke. Nah, kalau yang ini dari segi apa ya? Dari segi tanggapan inilah, tanggapan dari tempat-tempat yang tim badonce.com sudah datangi gitu. Mereka sering menyampaikan apa gitu. Mungkin ada program yang bisa dijadikan program dari yang mereka sampaikan. Tentunya selain dari pasti mereka tentunya tetap ini ya menyampaikan terima kasih itu pasti. Tapi mungkin ada sesuatu yang dibisik-bisikkan gitu. Mungkin butuh ini, butuh itu gitu. Kalau itu ada sih gitu. Kalau Mhm. itu ada. Cuman memang kita kita membantu panti asuhan itu yang betul-betul urgent lah. Mhm. Misalnya ada panti A waktu itu nyampein ke kita kan. Mereka bilang,
Badonce ini berbagi nasi aja ya gitu. Hmm. Iya Bu, baru berbagi nasi aja gitu kan. Mhm. Tolonglah kami untuk pembangunan panti asuhan gitu kan. Mhm. Jadi kami tanyain, kira-kira apa kebutuhan panti asuhan? Keramik katanya, lantai. Oh, Mhm. berapa kebutuhan keramiknya? 10. Katanya seperti itu gitu kan. Iya, Kami, kalau bagi kami hal yang seperti itu nggak urgent gitu. iya, Lebih baik 10 juta ini kita bantu untuk yang lebih bermanfaat lagi lah gitu, daripada keramik makan, beasiswa adik-adik gitu kan. iya. Mau ngajak jalan-jalan mungkin lebih bermanfaat pula daripada beli keramik, kalau Oh, daripada menurut kami seperti itu ya. oke. Nah, Ada, contohnya lagi gitu. nah, Ada apa? ada, Gimana ini juga gimana? ya, ada beasiswa juga untuk pendidikan eh, adik-adik itu. Rencananya kita mau bikin beasiswa itu Oke, gitu. oke. Cuman sifatnya masih belum apa ya, masih belum terkonsep lah. Cuman kemarin adik-adik butuh, Bang, kami butuh bayar LKS Bang gitu. Di Nah, panti ya. asuhan ini kami bayar gitu. Mhm. Karena kalau seandainya nggak dibayar nggak keluar rapor Bang. Kami Mhm. butuh ini Bang gitu. Kami lulus di UNP Bang. Aha. Ada 4 orang, semuanya di teknik gitu kan, luar biasa adik-adik itu. Ya. Lulus di teknik di panti asuhan, salah satu panti asuhan di Padang, perempuan semua. Mhm. Keempat-empatnya diterima di teknik Oke, luar UNP. biasa. Kan luar biasa adik-adik itu gitu. Sebagai apresiasi untuk mereka yang lolos tuh, kita cariin donaturnya. Alhamdulillah ya, walaupun nggak besar ya gitu. Adalah uang saku buat adik-adik itu Ya, gitu. ada sesuatu yang bisa membuat mereka mungkin lebih semangat lagi untuk terus melanjutkan pendidikan, ya kan? Motivasi mereka jadinya. Iya, termotivasi dan mungkin ini lagi semangat lagi. Oke. Nah, ini yang selanjutnya nih. Mungkin Dunsana Podcast Yajo yang menonton mungkin juga akan bisa ikut tergerak hatinya nih. Kalau mau ikut nih, Indra, baik itu Ya, menjadi donatur atau membantu untuk jadi ini ya, sukarelawannya. Kira-kira caranya gimana tuh? caranya gampang sebenarnya sih. Mhm. Simpan aja nomor official Badonce Oke, 0811 64 kali 007. Jadi nanti oke. kalau ada keinginan mau mau donasi, mau Mhm. gabung, dan mau apa lagi lah gitu misalnya, bisa dikontak di situ. Nanti insya Allah admin kita balas. Kita bicarain lah di WhatsApp seperti itu. Gitu. Oke. Nah, nanti Karena akan. karena Mhm. karena layanan donasi pun kita sekarang baru via WhatsApp aja. Iya. Oke, Walaupun kita udah punya sistemnya, tapi kita belum berani sih ngeluncing. oke, oke. Takut nggak ada yang make. Oke. Nah, nanti kita sertakan nomor WhatsApp tadi yang dari timbadonce.com di video ini nanti. Nah, mungkin untuk Dunsana Podcast Yajo yang mungkin mau ikut berdonasi, mau ikut berpartisipasi, mungkin sumbang tenaga untuk membantu Andra dan kawan-kawannya. Nah, silahkan nanti dicoba diusahakan. Nah, istilahnya kita ini Badonce tidak ada patokan ya, Andra ya. Besarannya Tidak tidak ada. tidak pernah dipatokan karena nggak seperti ya, cara kita di kampung lah. Sebenarnya kalau orang kampung bilang kan kalau ada acara-acara kami satu sekaki gitu ya kan. Kadang-kadang kan orang suka salah paham gitu, Bang. Iya. Jadi kita bikin program misalnya, program A, harga sekian gitu. Harga sekian itu maksud kami bukan bukan mematok ke donatur, Iya. tapi harga manfaat yang akan didapatkan oleh orang yang kita bantu gitu. Iya. Uh, di situlah salahnya. Banyak orang yang masih salah paham buat berdonasi atau berinfak seperti itu gitu. Oke. Ini luar biasa sekali Andra dan kawan-kawan. Kalau hari ini apa nih rencananya Andra kegiatan hari ini enggak?
Kalau hari ini rencananya kita terakhir ya, untuk menyalurkan kegiatan makan. Rencananya terakhir hari ini gitu. Tetapi ternyata barusan ini masuk pula donasi untuk bayar fidyah lagi. Alhamdulillah. Jadi emang harus apa ya? Karena kita kadang-kadang kita ya di Badonce ini ya Bang ya. Ya. Percaya atau nggak percaya, ketika kita pengen melakukan kebaikan, itu selalu aja ada orang baik itu yang ngirim uang gitu. Ngirim uang tanpa konfirmasi seperti itu gitu. Atau nanti uangnya udah hari ini dikirim, 2 hari lagi baru dikonfirmasi. Jadi kadang-kadang kita bingung kan kondisinya apa gitu. Kondisinya mau kita apain nih uang ini gitu kan. Tapi insya Allah kita amanah. Alhamdulillah kita udah 2 tahun jalan, udah 1 tahun jalan 300 juta. Itulah selalu banyak orang-orang baik yang percaya ke kita gitu itu aja. Iya. Oke. Dan untuk mungkin abang ada lihat kegiatan kita di Instagram. Hari Selasa besok kita berbagi paket Lebaran untuk keluarga duafa. Itu kita baru mulai kampanyenya hari Kamis. Iya. Berarti hari Kamis dan kemarin sekarang ya? Alhamdulillah hari Kamis kemarin. Dan alhamdulillah sekarang udah terkumpul untuk 100 paket. Wah, luar biasa. 100 paket sembako gitu. Luar biasa. Artinya yang untuk berbagi nasi rencananya terakhir hari ini, tapi kemungkinan dilanjutkan ada ini ya. Kemungkinan dilanjutkan ada buat besok mungkin terakhir. Iya. Karena udah nggak kuat lagi. Serius. Karena biasa. Istri udah marah-marah soalnya di rumah. Kue Lebaran belum dibikin. Apalagi nih mau masuk Lebaran hampir dekat juga ya kan? Iya. 4 hari lagi lah ya. Hari lagi sekitar 4 hari lagi. Jadi kalau untuk seluruh kegiatannya nanti mau di off kan kapan nih, Indra? Hari Selasa. Hari Selasa Hari ya. Selasa kita off. Hari Rabu kita ya. Karena kasihan juga adik-adik relawannya. Ya, adik-adik relawan nih kalau selama bulan puasa ini luar biasa banget semangatnya, gitu kan? Tapi kita tentu menghargai mereka juga, pengen pulang kampung, pengen berkumpul sama orang tuanya, gitu kan? Mungkin kita forsir mereka sampai H-1 lah seperti itu, gitu. Dan kita sepakat Selasa kita selesai berbagi paket sembako, paket Lebaran ya. Lebaran berupa sembako di TPA Air Dingin. Itu kita bubar lagi gitu. Dan teman-teman bisa pulang kampung, teman-teman bisa ketemu sama keluarga. Tempat penyalurannya sudah sudah ada ya? Sudah ada. Insya Allah di TPA Air Dingin, tempat pembuangan sampah di Kota Padang gitu. Karena mereka memang menurut hemat kami, tempat itu apa ya? Emang banyak orang yang menggantungkan hidup di sana, dan di sana pun ya berapa betul lah uang dari sampah itu gitu. Oke. Seperti itu. Nah, itu tadi Dunsana Podcast Siajo, sebuah semangat yang sebetulnya juga ikut menggugah kita semua tentunya yang mendengar, dari adik-adik ini, dari kawan-kawan anak-anak muda ini. Nah, mungkin dari kita, ini tinggal dari kita lagi terhadap apa yang sudah mereka rintis. Nah, semoga kita juga bisa membantu mereka agar ini bisa berterusan gitu. Nah, Dunsana Podcast Siajo nanti di dalam video ini kita sertakan Instagram dari badonce.id juga, dan juga nomor telepon tadi. Mungkin dari Dunsana, siapapun yang menonton nanti tergerak hatinya untuk ikut berpartisipasi, silahkan. Dan Raya? Kita insya Allah berapapun donatur mau ngasih, insya Allah kami akan salurkan seperti itu gitu. Walaupun kadang-kadang banyak orang yang merasa saya cuma punya uang 10.000 gitu. Saya bisa donasi nggak gitu? Nggak ada masalah gitu.
nggak ada masalah, dan adik-adik pun di panti asuhan pun sangat merasa terbantu gitu dengan dengan donasi-donasi yang donatur berikan, dan tidak ada satupun apa ya, kalau kita mau ya takut cerita lebih panjang jadinya. Kalau kita berbagi aja misalnya kan ke panti A, panti B gitu. Panti itu memang butuh gitu. Ya. Dan mereka doa mereka panjang-panjang untuk kita gitu. Oh ini semoga diberi keberkahan, diberi kelancaran gitu. Diberi jodoh, diberi apa gitu. Ya. Nah, karena itulah Percaya yang tidak percaya, percaya, yang ini tidak ya, yang percaya kita. kebaikan dari itulah yang akan datang lagi ke kita gitu kan. Ya, Baik, nah Andra, saya tahu juga setelah ini kegiatannya masih banyak. Nah, mungkin insya Allah di lain waktu kita bisa lebih banyak lagi obrolan kita. Mungkin ada hal-hal baru nanti yang bisa Andra share nanti. Eh, Mungkin yang bisa saya siap-siap. sampaikan ya kepada Andra dan kawan-kawan terutama ya, ini semoga terus semangat, dan mudah-mudahan juga menjadi kebaikan lah untuk tim badonce.com semuanya ya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, dan Sana Podcast Yajo, pastinya Andra juga banyak sekali kegiatannya menjelang berbuka nanti, apalagi ini udah mendekati 1 Syawal nanti. Mungkin untuk saat ini di kesempatan kali ini kota lama kita cukupkan dulu sampai di sini. Dan Sana Podcast Yajo, semoga apa yang kami bincangkan tadi ini bisa menjadi satu semangat baru juga untuk Dunsana memanfaatkan bulan suci Ramadan ya, yang mungkin tinggal beberapa hari lagi saja. Nah, termasuk juga ini adalah mudah-mudahan menjadi semangat juga untuk saya sendiri dan juga kawan-kawan yang ada di sini gitu. Kendra, terima kasih untuk waktunya, Ndra. Sama-sama, Bang. Oke, semangat selalu ya, Terima Ndra kasih ya. kembali udah diundang ke Kesajo. Siap, sama-sama, Ndra. Oke, dan sana kita akan jumpa lagi pada segmen Otak Lama selanjutnya, tentunya dengan tamu siapapun, dari latar belakang apapun, dari profesi apapun, berpendidikan apapun, selama itu bisa memberikan kepada kita sesuatu hal yang baik dan yang bisa kita pelajari, pasti kita akan ajak dia untuk berbincang-bincang atau otak lama. Baik, cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.